Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas sedikit materi tentang comparative advantage atau biasa disebut dengan teori keunggulan komparatif. Tapi pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu Ashari dengan NIM 19961420015 dari kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih yang dimaksud dengan teori comparative advantage atau yang biasa disebut dengan teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif adalah teori yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Pencetus dari teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang hanya berlaku apabila barang yang ditukar masih dapat digunakan. Kemudian, the law of comparative advantage atau aturan-aturan yang terdapat di dalam comparative advantage. Yang pertama, introduction atau perkenalan, terbagi menjadi dua. Bagian pertama, what is basis for trade inward from trade, yaitu apa yang menjadi basis perdagangan dan apa yang kita dapatkan dari perdagangan. Tentunya kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga orang lain membeli apa yang kita miliki. Dan tentunya ketika kita melakukan perdagangan, apa yang kita dapatkan dari perdagangan itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan sesuatu dari perdagangan kita. Nah, kemudian yang kedua, what the pattern of trade? Buat komoditi ekspor dan impor atau bagaimana pola dari perdagangan itu. Apa komoditasnya yang diekspor dan apa komoditasnya yang akan diimpor. Kemudian yang kedua, the merkantilisme first of trade. Bagaimana pandangan dari merkantilisme tentang perdagangan dan bagaimana kita ketahui pada zaman merkantilisme dia mengatakan bahwa kita berdagang untuk menarik uang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Tentunya melalui perdagangan tersebut kita bisa menarik uang sebanyak-banyaknya yang ada di luar negeri. Kemudian yang ketiga, trade-based absolute advantage Adam Smith. Perdagangan itu berbasis pada keunggulan absolut. Jadi kita ketahui bahwa tentunya kita memiliki keunggulan absolut dan negara lain juga memiliki keunggulan absolut. Misalnya di daerah kita di Indonesia, ada daerah yang memiliki keunggulan absolut di daerah yang memiliki nikel, itu sudah pasti memiliki keunggulan absolut. Kemudian yang keempat, trade based on comparative advantage David Ricardo. Kritik David Ricardo terhadap teori keunggulan Adam Smith, beliau mengatakan bahwa kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan spesialisasi produktivitas dan mengekspor komoditi ekspor yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian berikutnya yaitu the case of the comparative advantage. Misalnya, Amerika Serikat hanya akan melakukan ekspor impor jika dia mendapatkan 6 gandum. Maka Inggris akan tetap bersikukuh bertahan, tidak akan menyerah dan mengorbankan 4 pakaiannya untuk mendapatkan 6 gandum dengan alasan bisa memproduksi 6/4 dengan too hard domestic. Yang lebih penting dalam pengetahuan ini, kita sudah mengetahui alur ini bahwa Amerika tidak akan mungkin mau berdagang kalau misalnya yang dia dapatkan kurang dari 4 pakaian, sementara Inggris juga tidak akan melakukan perdagangan kalau dia misalnya tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Kemudian berikutnya yaitu comparative advantage with money. Kalau misalnya dalam bentuk uang dihargakan misalnya $100 dan di UK harganya $200. Upah di Amerika Serikat sebesar $6 per jam. Kemudian harganya $1. Harga baju yaitu 1,5. Jadi harga gandum lebih kecil dibandingkan harga pakaian. Kemudian upah di Inggris sebesar $2 dan harga pakaian sebesar $0,5. Artinya di sini kita melihat bahwa dari sisi pakaian di UK lebih murah dan 3 kali lebih mahal di Amerika Serikat.
Tetapi dari sisi gandum, di Amerika Serikat lebih murah dan sedangkan di UK 2 kali lipat lebih mahal. Kemudian yang kelima, comparative advantage and opportunity cost. Asumsinya yang dibangun dari comparative advantage yaitu 1. Only two nation and commodity. Artinya ada 2 negara dan komoditas, itu hanya ada 2 negara yang dibandingkan. Yang kedua, free trade, yaitu perdagangan bebas tanpa adanya embel-embel yang lain, tanpa adanya tarif dan tanpa adanya pajak. Yang ketiga, perfect mobility atau mobilitas yang sempurna. Yang keempat, constant cost of production. Harga produksi itu tidak memiliki perubahan dan tidak membutuhkan biaya transportasi perubahan teknologi. Kemudian bagian B yaitu the opportunity cost theory. Dalam hal ini memilih dari kedua negara tersebut akan memilih kalau misalnya memilih produksi gandum atau memproduksi pakaian. Di antara keputusan yang diambil adalah mereka harus membuat keputusan atau memilih salah satu dan mencari trik yang paling sempurna untuk mendapatkan keduanya apakah produktif. Dan kemudian bagian C, the production possibility frontier under constant cost. Misalnya di Amerika PBF-nya mampu memproduksi 180 watt dari 80 pakaian, sedangkan di Inggris mampu memproduksi 120 pakaian dan 60 watt. Itu artinya bahwa kemampuan produksi pakaian di Inggris sangat tinggi dan untuk produksi watt di Amerika sangat tinggi. Jadi di Amerika mampu menciptakan 40 pakaian, sedangkan di UK mampu menciptakan 80 pakaian. Artinya kalau dilihat dari sisi keunggulan absolut, Amerika memiliki keduanya. Kemudian yang keenam yaitu the basis for the gains from trade, the custom cost. Jadi beginilah yang akan didapatkan dari proses perdagangan. Kalau misalnya keduanya atau kedua negara melakukan perdagangan, maka di sini kita bisa melihat bahwa dengan melakukan perdagangan, interpretasi dari keuntungan dan pendapatan yang didapatkan dari adanya perdagangan.